Sahabat, di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali memenjarakan hati, ada satu jalan sunyi yang menawarkan kedamaian tak terkira, yakni zikir. Ia bukan sekedar lantunan kata, melainkan nyanyian jiwa yang menari di atas keikhlasan, membersihkan hati dari debu-debu duniawi. Zikir adalah cahaya yang membangkitkan kehidupan di dalam hati, bukan hanya untuk dunia yang fana ini, tetapi juga untuk perjalanan panjang menuju keabadian. Dalam setiap desah nafas yang dipenuhi dengan kalimat tauhid, hati seolah menyerap energi ilahi, menyala terang di tengah gelapnya kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama menyimak untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar, Syarat Zikir, Jalan Terbaik untuk Menghidupkan Hati. Sahabatku, salah satu syarat utama untuk memasuki gerbang zikir adalah kesucian, baik jasmani ataupun rohani. Berwudu menjadi langkah awal, bukan sekedar ritual membasuh tubuh, tetapi juga sebuah simbol penyucian diri dari kotoran lahir dan batin. Air wudhu yang mengalir bagai sungai yang menyapu kegelisahan, menyiapkan diri untuk menyebut nama-nama suci Tuhan dengan penuh kesadaran. Sebab zikir yang sejati bukan hanya terdengar oleh telinga, melainkan juga menyentuh hati hingga ke dasarnya. Di awal perjalanan ini disarankan untuk menyebutkan zikir dengan suara lantang. Mengapa? Karena gema suara itu tak hanya menggugah telinga, tetapi juga mengetuk hati yang selama ini terdiam membisu. Setiap kalimat yang dilafalkan dengan kesungguhan hati menjadi seperti tetesan embun yang membasahi tanah kering, menghidupkan, menyegarkan, dan membangkitkan. Hati yang mendengar lantunan zikir akan diterangi, menjadi sumber kehidupan sejati yang tak lekang oleh waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 56, mereka tidak akan merasa padanya kematian, hanya kematian pertama, dan Dia pelihara mereka daripada azab neraka jahanam. Ayat ini mengandung janji agung tentang kehidupan yang abadi bagi mereka yang hatinya hidup dengan zikir. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda bahwa orang mukmin sejati tidak mati. Mereka hanya berpindah dari kehidupan sementara menuju kehidupan yang kekal. Zikir menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia ini, melatih jiwa untuk selalu dekat dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dalam kubur, Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan bagaimana para nabi dan hamba-hamba Allah yang dekat dengannya tetap melanjutkan ibadah mereka. Bukan lagi sholat 5 waktu yang menjadi penanda ibadah mereka, melainkan penyerahan diri sepenuh hati kepada Allah.
Disinilah letak keindahan zikir. Ia tak terikat waktu ataupun tempat, melainkan menjadi bukti ketaatan yang abadi. Hati yang diterangi oleh zikir akan memancarkan cahaya yang tak hanya terlihat oleh diri sendiri, tetapi juga oleh dunia di sekitarnya. Layaknya bulan yang memantulkan sinar matahari, hati yang bercahaya menjadi pelita bagi orang lain, menunjukkan jalan menuju Tuhan. Tawadu, kerendahan hati yang lahir dari zikir, adalah mahkota iman yang sesungguhnya. Ia bukan sekedar simbol keimanan, tetapi inti dari kehidupan seorang mukmin. Zikir mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tak pernah berasal dari dunia luar, melainkan dari kedamaian dalam diri. Saat hati penuh dengan zikir, tiada ruang untuk keluh kesah, tiada tempat untuk rasa iri ataupun dendam. Hati yang dipenuhi dengan nama Allah akan merasakan keindahan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang merasakan kedekatan sejati dengan Sang Pencipta. Lanjutkanlah zikir dengan hati yang tulus, sebab setiap lafaz yang terucap adalah langkah menuju keabadian. Ketika lidah menyebut nama Allah, semesta seolah ikut bergema, menyaksikan cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Di jalan sunyi ini temukanlah cahaya yang abadi, dan biarkan hati terus berzikir, menjadi saksi keindahan perjalanan menuju kehidupan yang hakiki. Makrifat, suatu anugerah agung yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang terpilih. Ia bukan hasil usaha manusia semata, melainkan pancaran kasih sayang Allah kepada hambanya yang tulus. Ketika seorang hamba dinaikkan ke makom makrifat, ia tak hanya mengenal Tuhannya, tetapi menjadi akrab dengan rahasia-rahasianya. Inilah saat ketika hati yang hidup dipenuhi dengan zikir dan kesadaran akan kehadiran Allah, menjadi wadah bagi cahaya kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mataku tidur tetapi hatiku terjaga." Betapa mulianya hati yang hidup dalam zikir, karena disitulah makrifat bersemayam. Hati yang senantiasa mengingat Allah laksana cermin yang memantulkan cahaya ilahi, bersih dari debu duniawi dan siap menerima hakikat. Makrifat tidak datang dengan kepongahan ilmu atau kesombongan akal, tetapi melalui keikhlasan niat dan kerendahan hati. Rasulullah juga menegaskan pentingnya makrifat dan hakikat dengan sabdanya, "Jika seseorang berniat mempelajari dan beramal menurut keinginannya itu, tetapi mati sebelum mencapai tujuannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melantik 2 orang malaikat sebagai guru yang mengajarkannya ilmu dan makrifat sampai ke hari kiamat. Orang itu dibangkitkan dari kuburnya sebagai orang arif yang telah memperoleh hakikat." 2 malaikat yang disebutkan di sini adalah perlambang ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan cahaya cinta ilahi yang tak pernah padam. Makrifat adalah perjalanan batin yang dimulai dari niat yang suci. Niat itu adalah benih, dan Allah lah yang menumbuhkannya menjadi pohon kehidupan yang rindang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menegaskan, ramai yang berniat belajar tetapi mati ketika masih di dalam kejahilan, tetapi mereka bangkit daripada kubur pada hari pembalasan sebagai orang arif. Ini adalah kabar gembira bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, meski belum sempat mencapainya semasa hidupnya. Namun sahabat,
Betapa tragisnya nasib mereka yang mengejar ilmu demi dunia, demi kehormatan semu atau kekuasaan fana. Mereka, meskipun tampak berilmu di mata manusia, pada akhirnya akan kehilangan segalanya. Rasulullah memperingatkan kita, ramai ahli ilmu dibangkitkan pada hari itu dalam keadaan rusak akhlaknya, hilang segalanya, dan jahil keseluruhannya. Ilmu yang seharusnya menjadi jalan menuju Allah malah menjadi perangkap bagi mereka, menjauhkan mereka dari cahayanya. Ma'rifat bukan sekedar mengetahui, ia adalah mengenal Allah dengan hati yang penuh cinta. Ia adalah hubungan batin yang tak terputus, seperti seorang sahabat yang setia menemani dalam setiap langkah. Mereka yang mencapai ma'rifat tidak lagi terpesona oleh dunia, karena hati mereka telah disinari oleh cahaya hakikat. Dunia tak lagi menjadi tujuan, melainkan ladang untuk menanam benih amal demi kehidupan yang lebih kekal. Hati yang hidup dalam ma'rifat adalah hati yang sadar bahwa setiap detak jantung adalah anugerah. Setiap nafas adalah kesempatan untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Ia tidak lagi terikat oleh kesenangan duniawi yang semu, tetapi terbang bebas menuju kebahagiaan sejati yang hanya bisa ditemukan dalam cinta ilahi. Dalam hati yang demikian ini, segala bentuk dosa dan kejahilan akan sirna, digantikan oleh ketundukan total kepada Allah. Zikir menjadi jalan untuk menyentuh ma'rifatullah. Ia seperti pintu yang menghubungkan dunia fana dengan dimensi keabadian. Setiap kalimat yang dilafalkan dengan hati yang bersih menjadi kunci untuk membuka pintu itu, membimbing jiwa menuju kedamaian yang abadi. Sebab ma'rifat tidak hanya membuat kita mengenal Allah, tetapi mengajarkan kita bagaimana mencintainya dengan sepenuh hati. Perjalanan menuju ma'rifat adalah perjalanan yang tak berujung. Dalam setiap langkah, seorang hamba akan menemukan berbagai macam keajaiban yang semakin memperkuat keimanannya. Di setiap liku ia akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang mengajaknya untuk bersujud lebih dalam. Ma'rifat bukanlah akhir, melainkan awal dari hubungan yang lebih dalam antara seorang hamba dengan Tuhannya. Biarkanlah hatimu terus berzikir, memohon ma'rifat yang akan menuntun jiwa kepada cinta sejati. Sebab dalam cinta itulah seorang hamba akan menemukan keindahan yang abadi. Keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengenal dan mencintai Allah dengan sepenuh jiwanya. Sahabat, dunia ini adalah ladang bagi kehidupan akhirat, dan setiap langkah kita di dalamnya adalah cara kita menanam benih untuk dipanen di kemudian hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dengan firman-Nya, dan ingatkanlah mereka hari yang akan dibawa orang-orang kafir ke neraka, dan dikatakan kepada mereka, kami telah habiskan bagian kamu yang baik dalam kehidupan dunia, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang keji, lantaran kamu pernah berlaku sombong di dunia secara tidak benar, dan lantaran kamu telah melewati batas. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Betapa menyentuh dan menakutkannya ayat ini. Ia mengingatkan kita bahwa apa yang kita kejar di dunia ini, jika hanya untuk kesenangan fana semata, akan menjadi kosong dan sia-sia. Dunia ini meski tampak indah dengan segala kenikmatannya, hanyalah jembatan menuju akhirat. Tidak ada kesenangan yang abadi di sini, dan hanya mereka yang mempersiapkan dirinya dengan niat dan amal baik
yang akan menikmati buah hasilnya di kehidupan setelah mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal bergantung pada niat. Niat dan tujuan orang beriman lebih baik dan bernilai pada pandangan Allah daripada amalannya. Niat orang yang tidak beriman lebih buruk daripada apa yang nyata dengan amalannya. Niat adalah asas dari segala amal. Ia adalah benih yang menentukan apakah sebuah pohon akan tumbuh dengan kokoh dan berbuat manis atau layu tanpa hasil. Nabi juga bersabda, adalah baik membina kerja kebajikan di atas tapak yang baik, dan dosa adalah perbuatan yang dibina di atas tapak yang jahat. Maka sahabat, sebaik-baik manusia adalah yang membangun niatnya di atas pondasi keikhlasan, yang senantiasa mengarahkan langkahnya menuju taman keabadian di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 20 kembali mengingatkan kita, barang siapa hendak ke taman akhirat, kami tambah untuknya pada ketamannya, dan barang siapa mau ke taman dunia, kami akan beri kepadanya sebagian daripadanya, tetapi tidak ada baginya bagian akhirat. Betapa jelasnya pesan ini, wahai sahabat. Dunia dan akhirat adalah dua pilihan yang menanti kita. Siapa yang menanam benih akhirat, akan Allah tambahkan untuknya keberkahan di taman-taman abadi. Namun, siapa yang mengutamakan dunia, ia hanya akan mendapatkan serpihan kecil darinya, tanpa bagian dari kebahagiaan hakiki di akhirat. Dalam perjalanan menanam benih keabadian, kita memerlukan seorang pembimbing. Cara terbaik adalah mencari guru kerohanian yang mampu menghidupkan hati, membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang lurus. Guru yang sejati adalah cahaya dalam kegelapan, penuntun yang tak hanya memberikan ilmu, tetapi juga menanamkan rasa cinta kepada Allah dalam setiap langkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh utama dari seorang guru yang seluruh kehidupannya dipenuhi kasih sayang untuk umatnya. Betapa pentingnya mencari bimbingan ini saat kita masih hidup. Dunia ini adalah kesempatan emas yang hanya datang sekali. Ia adalah kebun di mana kita menanam, menyiram, dan merawat hingga waktunya panen di akhirat nanti. Mereka yang lalai untuk menanam, yang terbuai oleh kesenangan dunia, akan menyesal kelak ketika waktu telah habis. Duniawi meski fana adalah tempat di mana cinta kepada Allah ditumbuhkan, amal kebaikan dilakukan, dan jiwa dibersihkan. Setiap detik yang kita miliki adalah waktu untuk menanam benih-benih amal yang akan menjadi pohon rindang di taman surga. Taman akhirat hanya bisa diraih dengan kesadaran penuh akan tujuan hidup. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap perbuatan adalah benih. Maka sahabat, mari kita pilih dengan bijak benih apa yang ingin kita tanam. Apakah kita ingin menanam benih keikhlasan, ketaatan, dan kasih sayang? Ataukah kita akan membiarkan tanah kehidupan ini kosong, gersang tanpa tanaman? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemurah. Ia memberikan kita waktu untuk bercocok tanam, memberi kita guru-guru yang membimbing, dan memberikan tanda-tanda yang menunjukkan jalan kepadanya. Hati yang hidup, yang dipenuhi zikir dan kesadaran, adalah ladang yang paling subur untuk benih kebaikan. Ketika kita menatap dunia ini, ingatlah bahwa setiap hari adalah peluang yang tak tergantikan. Setiap amal, sekecil apapun, adalah investasi bagi kehidupan yang abadi nanti.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kasih sayangnya yang tiada batas memanggil kita untuk mendekat kepadanya, untuk kembali dengan hati yang bersih dan jiwa yang penuh cinta. Maka sahabat, jangan biarkan ladang kehidupan ini berlalu dengan sia-sia. Mari kita tanam benih-benih terbaik, rawat dengan air keikhlasan, dan pupuk dengan amal kebaikan. Hingga kelak ketika waktu kita habis, kita bisa kembali kepadanya dengan wajah yang berseri-seri, disambut oleh taman-taman surga yang keindahannya tak pernah tergambarkan oleh mata ataupun akal manusia. Karena sesungguhnya mereka yang menanam kebaikan di dunia akan menuai keabadian di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.